kami mengharapkan kepada seluruh warga Indonesia, khususnya Kota Medan, jangan melupakan sejarah. Karena sejarah sebagai fondasi fundamental yang akan mengukuhkan, yaitu persatuan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, aho, yaho, bu, oh di sana. Salam pahaba, kulonun. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, belum lama ini ada sebuah organisasi lembaga, ya, Dewan Harian Daerah Angkatan 45, Badan Pengembangan Kebudayaan, Kejuangan 45 Sumatera Utara, menyelenggarakan sebuah event yang begitu menarik, yaitu Festival Kebangsaan Milenial yang memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara. Nah, Festival Kebangsaan ini merupakan semacam perlombaan untuk membuat konten bersejarah yang diikuti oleh kalangan pelajar SLTA Sumatera Utara. Ini sesuatu yang menarik, bagaimana kita bisa mewarisi sejarah bagi generasi muda bangsa Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Dan acara itu sudah selesai dan sudah menghasilkan pemenang, begitu. Nah, untuk itu kami mengundang satu kelompok pemenang, yaitu dari SMA Negeri 15 Medan, Adik Harun dan Zaki. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, kita mengundang khusus SMA Negeri 15 ini merupakan pemenang kedua dari Festival Kebangsaan Milenial itu. Dan kita juga mengundang seorang sejarawan dari Universitas Negeri Medan yang juga merupakan seorang dewan juri pada Festival Kebangsaan Milenial itu, yaitu Dr. Rosmaida Sinaga. Selamat sore, Bu Dokter. Selamat sore, Pak Suyadi. Ya, ya, kebetulan Bu Rosmaida dan saya menjadi juri ketika itu dalam Festival Kebangsaan Milenial. Dan seorang dewan juri lagi adalah seorang pustakawan dari Perpustakaan Wilayah Sumatera Utara, Bapak Taufik. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana pewarisan sejarah bagi generasi muda, ya Bu Dokter ya. Nah, yang pertama mungkin kita mau cerita dulu, kita mau dengar cerita pengalaman dari Adik Harun dan Zaki ya, yang berhasil keluar sebagai pemenang kedua ya, terbaik kedua dalam lomba itu ya. Mungkin kalian bisa bercerita tentang bagaimana proses kalian bisa memperoleh data itu, mungkin berapa lama gitu ya, mungkin apa kesulitannya, hambatan-hambatannya, mungkin bisa diceritakan kepada kita. Jadi untuk sebelumnya, ini merupakan sebuah kehormatan bisa berada di mimbar umum. Oke. Jadi waktu itu teman-teman kami waktu itu sedang berkepikiran untuk mengikuti sebuah lomba, dan lomba ini untuk menghadiahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan teman saya, Zaki Alfata, itu lebih tepatnya tanggal 14 Agustus 2023 saat itu mendaftar ikut dalam partisipasi perlombaan ini.
Dan waktu itu juga pembimbing kami yaitu Pak Rismal menjadi tempat kami berkonsultasi. Dan berbagai rangkaian ide telah kami ciptakan, tempat dengan sejarah-sejarah tentunya. Dan ide yang pertama kali muncul yaitu tentang peperangan Medan Area yang waktu itu berperang melawan pihak Nika. Dan menurut Pak Rismal itu cukup bagus, apalagi terutama pada kalangan remaja seperti kami yang dimana bisa dikatakan kurang paham atau kurang tahu soal tragedi tersebut, sehingga juga kami mendapatkan ide agar membuat video tersebut. Nah, waktu itu di sekitaran tanggal 15 itu pihak Jaki dengan timnya pergi ke tempat di mana Medan Area, di mana mereka di situ melihat secara langsung sejarah itu dan bertanyakan orang-orang sekitaran sana. Dan juga di tanggal 17 yaitu yang waktu kemerdekaan, dan kami pergi bersyuting yaitu di arah Sri Gunting sana. Nah, ini merupakan hari yang sangat spesial untuk saya, yang dimana pas sekali dengan hari kemerdekaan Indonesia, dan juga kami mengibarkan bendera putih sambil bawa kereta. Itu menurut saya itu pengalaman mengasihkan. Itu tidak hanya seperti hal yang sangat spesial di dalam diri saya. Dan di sanalah kami syuting, di mana kami dan Jaki berbincang-bincang dengan bagaimana memang lomba ini seperti memberikan hal baru untuk saya dan teman-teman sekalian. Tuh. Ya, kebetulan itu merupakan perlombaan konten ya. Iya, betul Pak. Selama ini kalian bermain konten ya? Medsos ya? Ada, cuman nggak ada kayak ikut lomba gitu. Oh gitu Iya, ya. betul, Pak. Belum ada yang menggali fakta-fakta sejarah, belum ada gitu ya nilai sejarahnya. Enggak. Yang umum-umum saja. Oh gitu. Memang kalian memang ada medsosnya gitu ya? Media sosialnya gitu. Ada Pak. Ada ya? Apa? TikTok, Instagram, YouTube? Semuanya Pak. Semuanya? Iya Pak. Oh. Betul. Dan Iya. mendalami sejarah gitu. Betul Pak. Iya, jadi Sekarang ada akun. Iya Pak. ya jadi baru kali ini kalian mengambil konten sejarahnya gitu ya. Wah, ini berkat ide Pak Pembina. Bukan. Ide kami. Ide kalian? Iya. Ini kebetulan ini ide makernya Pak. Yang membuat idenya. Iya. Jaki Al-Fatah. Jaki ya. Kan salah satu pertempuran terbesar di Indonesia itu kan salah satunya kan Medan Area. ini. Nah, jadi yang mati-matian itu ya. iya, Betul, Pak. makanya kami tanya Pak Risma, Pak, kira-kira pertempuran ini boleh nggak untuk jadi bahan kami membuat video untuk festival milenial ini? Ternyata Pak Risma bilang setelah konsultasi bagus nih, karena memang potensinya itu besar untuk ikut-ikut lomba gitu kan. Makanya kami kumpulkan orang, kami buat kelompok, lalulah kami buat videonya. Ya. Jadi jadilah barang itu. Yang judulnya apa? Jangan kau injak merah putih. Nah, itu dari mana itu ngambil idenya, ya kan? Karena heroik sekali judulnya itu. Ada dari kami, ya kami buat, lalu diperbaiki, dikonsultasi lagi sama Pak Risma gitu. Oh, mending kayak gini. Kenapa nggak kayak gini Pak? Oh ya, ini lebih bagus. Gitu. Jadi ada berbincang untuk bikin judulnya tuh ada. Betul Pak. Jangan kau injak Merah putihku. Begitu ya. Jadi betul-betul menimbulkan semangat heroisme Menggelora kalian kita lah ya. Menggelora. Betul Pak. Juga jadi yang memicu peperangannya juga. Oh, memicu peperangan Medan Area itu ya? Iya Pak. Ceritanya itu pemuda kan, ada pemuda Indonesia lagi jalan, terus dihadang sama Belanda, lalu rencananya itu kan diinjak gitu sama Belanda, dan rencananya itu merah putih. Makanya kami pun membuat judulnya itu terinspirasi dari kejadian itu. Itulah salah satu penyebab meletusnya ya perlawanan. Betul Pak. Istilah pemicu peperangannya itu terjadi itu awalnya dari situ. Yang settingnya di sekitar mana tuh? Di sekitar Jalan Bali ya. Jalan Bali ya. Jalan Bali ya. Yang Sambu ya. ya ada itu Tugu Apollo ya. Terus untuk syuting apanya di Sri Gunting Pak. Sri Gunting. Iya Pak. Apa namanya, suasana Latarnya ya. ladangnya Iya, betul Pak. Latar ya. di situ. Oke. Kelas berapa di SMA Negeri 15?
Saya kelas 11, Pak. Kelas 11 jurusan Jurusan IPA, Pak. IPA. Malah IPA-nya. Wah, IPA ya. Wah, bukan IPS ya. Jaki? Sama Pak. Sama. Oh, sama. Kami 11, Ya, Pak. sama-sama kelas 11 IPA ya. Iya. Betul, Pak. Wah, luar biasa nih. Nah, baik, bagaimana menurut Bu Rosmaidah ya? Pertama mungkin kita bisa mereview ya penilaian lah tentang kegiatan tersebut ya, yang bagaimana sudah ada usaha kita sebutkan saja lah usaha DHD 45 ini gitu. Apakah dia hanya mewakili pemerintah atau lembaga gitu ya? Ini untuk membangkitkan motivasi anak-anak muda ini juga peduli terhadap sejarah. Ya, kalau menurut saya Pak ya, Ya. itu sudah mewakili pemerintah, kan yang membiayai itu pemerintah ya. Jadi, dengan demikian menurut saya itu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri peserta didik itu. Dan ternyata luar biasa ya. Luar biasa. Dari seluruh Sumatera Utara itu ada 44 peserta. Waduh. Sehingga kami kesusahan juga menentukan sang juaranya gitu. Jadi tentunya dalam menilai, bahkan sampai saya menontonnya bukan satu kali, Berkali-kali. berkali-kali untuk memastikan siapa sih yang paling hebat gitu, yang layak gitu, karena semua layak. Dan luar biasa Semua idenya. layak. Kenapa kita memilih ya? Jangan Kau Injak Merah Putihku. Karena dari judulnya itu sudah menunjukkan betapa besarnya semangatnya dalam mempertahankan negara Indonesia ini dari tangan penjajah itu salah satu ya, karena ide dari judulnya itu aja sudah bergelora gitu. Mampu meningkatkan nasionalisme lah ya. Itu salah satu. Dan latarnya pun betul-betul bisa menggambarkan era itu, era perang Medan Area itu. Perang Medan Area ya. Dan tokoh-tokoh yang dibuat, cara mereka memainkan, betul-betul ada penghayatannya. Itu yang menurut saya, sehingga saya memilih mereka juara ya di dalam kompetisi tersebut. Masuk ke nomine juga gitu ya. Dan memang mereka ada memperagakan juga ya, peragaannya itu yang justru menarik gitu. Penginjakan Kok bisa gitu, bisa diresapi gitu ya. Oke. Dan kalau kita lihat ini merupakan satu upaya ya, selain melalui event-event tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah pemerintah ataukah masyarakat gitu ya, untuk mewarisi sejarah bagi generasi muda kita nih? Tentunya ya pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Dan ternyata setelah dibuat perlombaan, kita baru tahu minat sejarah dari siswa itu rupanya luar biasa. Kalau selama ini sejarah dianggap pembelajaran yang kurang menyenangkan. Ternyata ketika ada kompetisi itu, saya bisa menggambarkan seperti tadi, mereka ini bukan anak IPS ya, bukan jurusan IPS, tapi jurusan IPA. Minatnya terhadap sejarah ternyata tinggi juga gitu. Mungkin karena sejarah ada peminatan ya. Di SMA itu kan ada peminatan untuk jurusan IPA ada. Jadi misalnya momen-momen besar seperti nanti Hari Pahlawan, tentunya juga perlu dibuat lomba-lomba membuat konten kreator itu. Karena kan juga kita harus tahu bahwa kalau bisa mereka kembangkan bakatnya di dalam pengembangan konten kreator, itu juga bisa menjadi pekerjaan. Sepertinya kita lihat kan pembuat konten kreator yang terkenal ya, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier misalnya, kan mereka sudah bisa meraup untuk yang besar. Katakanlah Dr. Richard Lee yang berasal dari kota Medan gitu kan, Dr. Richard Lee, Denny Sumargo, kan seperti itu. Kalau itu kita kembangkan, tentunya nanti mereka juga bisa gitu. Karena bakat-bakatnya ternyata ada kan. Ya selama ini terpendam aja karena nggak dibuat kompetisinya. Terutama kalau dalam penanaman sejarah, tentu lewat konten-konten seperti itu akan lebih mudah diserap oleh generasi milenial sekarang ini. Iya ya, karena zaman sekarang ya serba milenial ya. Mereka menggunakan konten itu sebagai media ekspresi ya Bu ya. Sehingga ini bisa menjadi pencapaian visi misi untuk bagaimana memasyarakatkan atau mewarisi sejarah. Jadi sejarah tidak terputus, ya, Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, selain itu kan dari kacamata sejarah gitu ya, bagaimana lah Ibu melihat
perkembangan terkini ya, mungkin upaya-upaya lain lah yang perlu dilakukan untuk memasyarakatkan apakah nilai-nilai sejarah atau apa ya. Karena di tengah hiruk pikuk zaman sekarang ini kita kan khawatir ya, jangan-jangan yang dikhawatirkan jangan melupakan sejarah, itu justru terlupakan sejarah-sejarah itu. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan? Salah satu upaya tentu seperti yang dilakukan oleh DHD 45 ya. Itu kan udah luar biasa. Dan ternyata diminati oleh pelajar-pelajar kita yang termasuk generasi milenial, bahkan generasi Z ya. Dan kita harus tahu juga bahwa orang sekarang ini sudah lebih suka menggunakan Android untuk menonton apapun ataupun untuk membaca pun sudah lewat Android ya. Sudah tidak lagi yang hard copy-nya nggak lagi, tapi sudah secara digital. Oleh karena itu saya kira pembuatan konten kreator ataupun lomba tulisan, tapi yang di online kan semuanya, itu tentu akan lebih diminati oleh generasi milenial sekarang ini. Iya. Dan memang sebagai selain sebagai sebuah karya kreatif gitu ya, dari perlombaan itu saya lihat memang ada semacam pertanggungjawaban ilmiah juga ya Bu ya. Iya, karena mereka menggunakan sumber-sumber sumber-sumber jadi tidak asal dibuat, konten kreatornya nggak seperti itu, tapi mereka membuat kontennya itu berdasarkan sumber-sumber sejarah, bahkan sumber primer gitu, dan sekunder yang ditunjang oleh sumber sekunder. Artinya mereka mencari fakta sejarah yang sebenarnya yang bisa mengungkapkan peristiwa sejarah itu. Sehingga dengan demikian dalam membuat konten kreator itu tidak asal-asalan, tapi juga di situ kelihatan bahwa mereka ini bekerja keras dan mendalami materi tersebut, sehingga mereka juga ada nilai juangnya di situ kan. Mereka berjuang untuk memperoleh bukti-bukti sejarah itu, dan itu dijadikan sebagai isi dari konten kreatornya itu. Jadi secara substansi memang sudah bisa diakui seperti yang mereka buat ya. Jadi sumbernya ada dari YouTube yang bisa terpercaya. Historia kalau nggak salah saya ya. Dari Historia itu kan bisa dipercaya. Dan selain itu ada buku-buku dan berita koran misalnya kan. Itu yang sejaman yang bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya peristiwa Medan Area itu gitu. Dan ada dari dokumen dari KITLV gitu ya, dari Belanda itu. Dan mereka luar biasa bisa mencari ya. Dan disitulah bukti otentik ilmiah ya, karena sejarah bicara tentang fakta ya Bu ya, fakta-fakta sejarah, dan memang supaya tidak tidak melanggar etika ya, semacam plagiasi ya. Jadi mereka betul-betul menunjukkan sumbernya. Sumbernya, mereka berada di lapangan, kemudian mereka interview kepada narasumber sebagai mungkin Ibu katakan tadi sumber-sumber lisan ya, sumber-sumber kedua tadi ya. Jadi ada sumber dokumen, ada sumber lisan. Jadi betul-betul semua peserta melengkapi itu ya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi Pak. Sampai saya kesusahan menentukan siapa sih sang juara dari mereka ini itu. Makanya mungkin kita bilang tadi dalam bincang-bincang kita di awal tadi, di balik siswa yang sukses tadi terdapat guru yang handal gitu. yang luar biasa, yang bisa mendampingi mereka, yang bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah gitu kan. Nah, siapa tahu suatu ketika mereka diminta juga mempresentasikan ya kan. Kali ini adalah video kreasinya, kreator videonya, mungkin mereka nanti akan menyampaikan secara lisan juga kepada dewan juri gitu kapan-kapan begitu. Nah, kemudian Bu, yang juara 1 itu kan dari Mandailing Natal ya, dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Mandailing Natal ya. Kalau yang SMA 15 Tugu apa tadi? Apollo. Tugu Apollo ya, tentang perang Medan Area yang berada di Sambu. Dari mereka ini saya tahu informasi, kita orang Medan baru tahu nih, ya kan? Ada informasi seperti ini ya kan? Bahkan dekat sampah itu kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kurang terjaga gitu ya. Kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan ya. Betul. Waduh. Situs-situs sejarah itu diabaikan gitu. Terabaikan ya oleh masyarakat sendiri, ya kan? Dan oleh yang bertanggung jawab itu, ya kan? Nah, padahal itu bisa jadi destinasi wisata kan? Ya kan, kalau di daerah-daerah lain kayak di Jawa misalnya gitu itu mereka jaga betul. Ya. Semua peninggalan-peninggalan sejarah itu mereka jaga sehingga orang tertarik ke sana untuk berkunjung dan jadikan itu sebagai destinasi wisata. Wisata sejarah ya. Wisata sejarah.
Sumatera Barat juga seperti itu Sumatera Barat saya juga lihat sama, ya. ya. Wah betul-betul Sumatera jadi Utara. destinasi. Wah, Kurang wah ya. ini otokritik ini. Ini juga mungkin karena memang masyarakat Sumatera Utara Iya. itu kurang menghargai sejarahnya kali ya. Wah, Karena kan ini di dia. sini jurusan yang diminati orang tuanya bukan jurusan sejarah gitu ya, tapi ya Iya, hukum kan gitu, supaya dokter kan itu kan yang diminati keluarga gitu. Kenapa orang disuruh masuk IPA, kalau IPS harus nanti ngambil fakultas hukum supaya cepat kaya gitu. Padahal kita harus tahu kalau kita tidak mencintai sejarah, kita bisa kehilangan identitas diri. Iya. Bagaimana kita bisa menjaga identitas diri, apalagi identitas bangsa, Wah. kalau kita tidak mencintai sejarah. Wah, Itu mungkin yang kurang disadari oleh masyarakat, dan juga kalau saya katakan pemerintah nanti salah ya. Iya. Tapi buktinya kan tidak ada penjagaan pelestarian situs-situs sejarah. Bahkan ada yang dirobohkan kan. Waduh, betul. Dan beberapa dirobohkan situs-situs Itu kan luar sejarah biasa. kita gitu ya. Padahal kalau kita lihat misalnya seperti Jogja, Jakarta, kota Batavia, kota Jakarta Kota tua itu tua kan itu. jadi tempat bersejarah, dan itu dikunjungi orang setiap minggu, dan itu bisa meningkatkan PAD kan. PAD. Ya, pendapatan asli daerah mestinya Iya. kan. Kalau kita bisa menjaga situs-situs sejarah itu gitu. Nah ini otokritik lah bagi teman-teman kita yang di tubuh pemerintahan ini, di dinas terkait ini, yang bisa menyaksikan acara kita ini, begitu ya. Juga pada warga Kota Medan. juga. Jangan membuang sampah ke tempat-tempat situs sejarah gitu. Iya. Mungkin dia buang sampah karena tidak tahu kalau itu situs sejarah. Iya, mungkin ya. Situs Jadi yang harus terlindungi dan dilindungi, ya kan? Nah, karena tidak ada pemeliharaan, tidak ada perawatan, jadi mereka sembarangan, gitu kan? Padahal tugu itu bagaimana untuk mengingatkan ya, perang Medan Area memang perang terbesar ya. Iya. Mungkin ini yang mengilhami kisah-kisah heroik ya, apakah kisah Janur Kuning gitu ya, bagaimana yang mengilhami Naga Bonar, bagaimana bisa film-film Naga Bonar ya, bahwasanya orang-orang Medan ini juga sangat keras ya untuk melawan Belanda pada masa kemerdekaan gitu ya. Nah, Ibu tadi bicara tentang kecintaan sejarah ya pada tubuh masyarakat kita gitu ya. Mungkin Ibu pernah melakukan riset-riset yang Ibu lakukan, yang pernah dimuat di di jurnal-jurnal internasional gitu, bisa diceritakan kepada kita dulu. Oh iya, kalau saya memang selalu mengusahakan kajian saya itu ada kaitannya dengan kondisi sekarang. Walaupun sebenarnya peristiwa itu peristiwa masa lampau, tapi bisa kita petik nilai-nilainya demi untuk menjaga integrasi bangsa, dan juga tentunya kita menguatkan toleransi beragama gitu. Saya biasanya seperti itu. Apa sih makna di balik tulisan itu harus aplikatif untuk zaman sekarang. Jadi bukan kita menulis untuk masa lalu, tapi untuk masa yang sekarang ini. Katakanlah seperti penelitian kami di Desa Bunga Bondar ya, di Sipirok. Di Sipirok itu kan dia batas antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Jadi dengan demikian di situ budayanya pun juga bercampur ya. Bahkan agama di situ ada agama Islam, agama Kristen, tapi dia bisa hidup rukun, hidup damai gitu ya. Jadi tercipta masyarakat yang madani. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata kearifan lokal itu mereka jaga terus. Salah satu misalnya caranya di hari-hari besar Muslim, mereka akan mengantarkan makanan ke yang Nasrani. Jadi ada istilahnya marjambar itu kan. Jadi demikian juga nanti yang Kristiani ketika Natal menghantarkan makanan ke saudaranya yang Muslim, itu marjambar. Yang berikutnya masyarakat Kristiani yang ada di desa Sipirok ini tidak akan membawa olahan babi ke rumahnya supaya untuk menghargai saudaranya yang Muslim. Jadi betul-betul mereka saling menghormati gitu. Yang lain lagi tentu peran mangaraja. Mangaraja itu raja, pemuka huta ataupun pendiri kampung ya, yaitu Marga Siregar. Ini perannya itu luar biasa karena dia bisa menjadi penengah ketika ada misalnya intrik-intrik dari luar, dia bisa menengahi, atau permasalahan-permasalahan di antara masyarakat ini dia bisa tengahi. Jadi peran mangaraja itu betul-betul dia sebagai kepala, sebagai bapak ya, yang bisa mengayomi baik yang saudaranya Muslim maupun yang saudaranya Kristiani gitu.
Yang lain lagi tentu juga ada hal-hal yang bisa kita contoh dari mereka ini, dari desa tadi. Misalnya ketika ada berita koran tentang, tentu kita masih ingat ya berita Poso ataupun Ambon, Ambon cerita konflik, ya, konflik agama kan, sampai diputuskan di kampung itu nggak perlu kita membaca koran kalau itu menimbulkan konflik di antara kita gitu. Jadi kan ada kearifan lokal yang bisa kita petik di situ. Bagaimana mereka itu menciptakan masyarakat madani gitu, yang bisa hidup rukun walaupun tadi berbeda agama dan berbeda budaya gitu. Yang lain lagi, misalnya ketika ada kisah percintaan antara muda-mudi, kalau perempuan ini harus mengikut agama suaminya. Katakan yang Kristiani perempuannya, yang Muslim laki-lakinya. Ketika menikah, si perempuan ini harus ikut suaminya. Kenapa? Karena sistem patrilineal tadi ya. Jadi di Batak itu budayanya kan sistem patrilineal. Jadi baik dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, demikian sebaliknya gitu. Jadi harus tetap mengikut agama dari suaminya. Gitu. Dan itu disepakati gitu, dan itu yang membuat mereka bisa hidup rukun dan betul-betul kan saling menghargai tadi. Misalnya kita tahu haram itu bagi yang Muslim, jangan bawa olahannya ke rumahnya karena nanti saudaranya akan makan juga di rumahnya gitu. Jadi tidak diperbolehkan membawa olahan yang haram ke rumah baik yang Kristen ini. Dan itu sudah berlangsung sejak lama. Karena agama Islam dan Kristen itu bersamaan masuknya. Berdampingan masuknya. Di desa Bondar itu. Ya, di Bunga Bondar itu. Maka kita lihat juga gerejanya berdampingan dengan masjidnya, tapi bisa hidup rukun gitu. Kenapa kita yang di daerah lain ribut dengan karena perbedaan agama? Dan ini juga penelitian saya seperti ini juga saya sudah pernah lakukan di pantai barat Papua. Di pantai barat Papua itu mereka juga menjaga toleransi beragama yang luar biasa. Seperti saudara kita yang di Bunga Bondar tadi, Sipirok ya. Di Papua pantai barat juga seperti itu. Karena kan kita agama Islam itu lebih dulu masuk ke pantai barat itu dibandingkan dengan agama Kristen. Selama ini kan anggapan umum seolah-olah Papua itu Kristen kan semuanya. Padahal tidak. Di pantai barat itu abad ke-17 sudah masuk agama Islam. Sedangkan agama Kristen itu abad 19, 2 abad kan selisihnya ya. Tapi mereka juga bisa hidup rukun dengan kearifan lokal yang dia katakan gini, agama itu agama keluarga. Jadi kalau keluarga tidak bisa diganti kan? Misalnya kalau saya marga Sinaga, kan nggak bisa saya ganti saya jadi marga Lubis misalnya, kan nggak bisa. Jadi demikian juga anggapan mereka. Oleh karena itu disebut agama keluarga. Jadi saudaranya yang Muslim itu juga keluarganya. Saudaranya yang Kristen itu juga keluarga. Jadi agama bisa berganti, keluarga tidak bisa diganti gitu. Ya harusnya kalau itu kita terapkan di dalam bangsa Indonesia ini, tentu kita nggak perlu membuat jurang pemisah antara perbedaan suku, perbedaan agama. Karena tentunya kan kita harus tahu bahwa kita sama-sama bangsa Indonesia. Agama kita boleh berbeda, tapi kita satu sebagai bangsa Indonesia gitu. Kalau itu saja kita maknai, kita contoh dari saudara kita yang ada di Papua, tentu nanti ketika pemilu tidak ada lagi intrik-intrik yang berbau rasis, berbau intoleran. Nggak perlu lagi karena nggak perlu lagi ragu lah. Kan? Harusnya gitu ya. Karena kita tahu ketika pilpres atau pilkada selalu muncul yang pernyataan-pernyataan yang intoleran itu. Politik identitas kan muncul kan. Jadi teori identitas sosial itu kita gunakan bagaimana supaya konflik itu tidak terjadi ketika mayoritas bisa mengayomi minoritas dan minoritas tahu diri. Katakanlah misalnya tadi seperti yang dilakukan oleh saudara kita yang di Sipirok. Dia kan tahu diri bahwa saudaranya Muslim, jadi ngapain dia membawa olahan babi yang haram itu ke rumahnya gitu. Sementara nanti dia mengantarkan makanan berjambar tadi kan. Jadi kalau sudah tahu ini terkontaminasi dengan yang haram, kan tidak mungkin saudaranya mau kan. Tapi karena mereka yakin di sini tidak ada yang haram, maka ketika mereka mengantarkan makanan, mereka bisa menerima gitu di marjambar tadi gitu. Tentu itulah yang harus kita kita teladani. Jadi mayoritas tidak arogan, minoritas tahu diri gitu. Jangan sudah minoritas tidak tahu diri. Itu kan tidak tahu diri kalau misalnya tetap dia membawa olahan babi, sementara saudaranya banyak yang Muslim. Nah ini menarik ya. Ada irisan sejarah ya dari riset Ibu di Desa Bunga Bondar dengan Papua tadi ya. Terjadi seolah ada kesamaan. Toleransi beragamanya sama gitu. Sama seperti itu juga saya temukan di Desa Jago-Jago.
Wah, desa Jago-Jago di Bongal, yang dekat Bongal ini, Bukit Bongal. Dekat situs Bongal itu. Iya. Itu juga kan ketika saya dengan Pak Iwan pergi penelitian ke sana, kan, Iwan Azari ya? Iya, Iwan Azari. Saya melihat perkampungan yang etnis Nias. Etnis Nias? Seolah-olah tersegregasi, bukan tersegregasi secara pemukiman mereka, ya. Jadi bayangan saya waktu itu, oh ini ada konflik, ternyata tidak. Karena kan mereka juga bisa membawakan dirinya gitu. Salah satunya misalnya tadi yang etnis pesisir bisa mengayomi yang minoritas etnis Nias, dan etnis Nias ini menghormati saudaranya yang Muslim. Misalnya ketika dia membeli daging babi dari kota Sibolga, dia tidak akan membawa melewati kampung dari etnis pesisir, karena kan padahal satu-satunya jalan darat harus melewati desa etnis pesisir, perkampungan etnis pesisir. Lalu dari mana mereka membawa daging babi? Dari laut gitu kan. Jadi tidak melintasi rumah saudaranya yang Muslim, tidak mengotori kan. Yang berikutnya, ketika dia memelihara babi, dia tidak menempatkan di perkampungan, tapi di hutan. Jadi itu ceritanya lucu. Jadi karena di babi hutan ya. Di hutan memang dipelihara gitu, tapi di hutan. Artinya dia menjaga perasaan saudaranya yang Muslim. Itu yang saya masukkan tadi, minoritas tahu diri. Jadi dia menghormati saudaranya yang Muslim. Yang Muslim ini mengayomi yang minoritas gitu. Tapi kenapa bisa mengayomi? Karena tadi minoritas tahu diri. Tidak melukai perasaan daripada saudaranya yang Muslim. Tentu hal-hal seperti ini juga kita harus tanamkan pada generasi muda supaya konflik karena perbedaan agama, konflik karena perbedaan suku tidak terjadi lagi. Karena ketika konflik terjadi itu yang dirugikan kedua belah pihak. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semua sama-sama rugi kan. Itu kita ambil dari pendekatan kesejarahan lah ya, hasil-hasil riset tadi. Riset Ibu tadi itu ya. Termasuk yang di desa Jago-Jago tadi itu ya. Yang sekarang jadi udah 3 penelitian saya sama hasilnya. Gitu. Iya, sama itu dengan teori yang sama. Nah mungkin Bu kalau Ibu melihat yang sekarang lah, kondisi sekarang ini Bu, yang sedang hangat aktual ini kan, sedang virtual ini, di media sosial ini kan rempang di Batam. Itu bagaimana menurut Ibu kalau lihat dari kacamata kesejarahannya lah gitu? Bisa Jadi kalau ada kan anggapan Pulau Rempang itu pulau yang kosong ya. Tapi kenyataannya ada orang Melayu di dalamnya kan. Itu yang juga kita menanggapinya seperti apa gitu. Saya bukan menolak pekerja asing ya, tidak. Saya bukan orang yang menolak pekerja asing. Ketika SDM kita rendah ya harus kita terima juga kenyataan bahwa kita harus mendatangkan sumber daya manusia dari luar Indonesia. Katakan seperti Freeport, tidak mungkin kita tolak orang-orang dari luar, sama kayak di Pulau Rempang itu. Kalau memang ada di situ misalnya sumber daya alam yang diolah, yang belum memungkinkan diolah oleh SDM Indonesia, kenapa tidak kita menerima SDM dari luar? Asalkan ya tetap terjaga kesejahteraan dari penduduk lokal. Jangan sampai dengan kehadiran tenaga kerja asing ini mereka ini terpinggirkan atau mereka kehilangan pekerjaan. Itu yang saya tidak suka gitu, yang tidak setuju. Jadi bukan menolak ya, tapi juga jangan ada pengabaian terhadap penduduk pribumi di situ. Karena sejujurnya itu tidak kosong kan. Ternyata kan ada sudah berpenghuni. Pada sejak abad-abad lampau ya. Sebelum era kolonial sudah berpenghuni gitu. Jangan kita katakan pulau itu kosong gitu. Walaupun sebelum orang Eropa datang sudah ada penghuninya. Sama lah kayak kita misalnya di Indonesia, Kota Medan lah dulu ya. Sebelum dibuka perkebunan di sini bukan berarti kosong kan kita kan. Sudah ada etnis Melayu, ada etnis Batak sudah bermukim di sini gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu pernyataan bahwa pulau itu kosong itu mungkin kita tolak lah gitu ya. Tapi kalau kita mendatangkan tenaga kerja dari luar untuk dipekerjakan di suatu pertambangan karena kita tidak memungkinkan bekerja di situ, itu nggak apa-apa. Karena toh juga itu untuk kesejahteraan dari penduduk kita. Jadi supaya meningkatkan penghasilan dari negara ini gitu. Tidak apa-apa. Asalkan jangan ada pengabaian tadi. Kalau secara antropologis itu bagaimana membangun tanpa menggusur. Ya itu dia. Membangun tanpa menggusur, membangun tanpa menggeser. Itu yang harus kita jaga. Membangun tanpa memindahkan ke lahan yang kosong. Karena ada istilah bukan menggusur tapi pindahkan ke lahan yang kosong. Itu kan bahaya juga kan, karena ikatan batinnya kan nanti jadi terganggu. Karena nilai kearifan lokalnya dia berada di wilayah itu ya. Sejak awal lah, sejak masa-masa awal, apabila dia
Maka jangan kita membuat gitu pernyataan bahwa pulau kosong gitu. Iya, Walaupun kadang ditinggalkan, tapi di situ sumber pencariannya. Bisa saja kan dia lahannya di situ, tapi dia bermukim tempat lain. Memang ada fakta sejarah, mereka sudah ada sejak awal gitu ya. Sudah jauh sebelum merdeka mereka sudah ada. Masa kita abaikan gitu kan? Ini yang bikin ribut itu tadi, karena dianggap pulau tidak kosong, ada, gitu, tidak ada, padahal ada gitu. Hutan katanya, gitu ya. Nah, baik Bu, ini kita sudah enak nih bicara tentang sejarah ini. Bicara sejarah, pemirsa, bicara sejarah kita tidak akan habis-habisnya nih. Enak sekali, menarik maksud saya ya bicaranya tentang ini. Kita bicara tentang riwayat sejarah untuk generasi muda. Ya, adik-adik nanti setelah lomba konten ini kira-kira apakah selesai sampai di sini atau bagaimana? Atau masih mau membuat konten yang berikutnya yang konten berbau lagi, sejarah walaupun tidak ada lomba gitu. Jadi sejujur dalam saya lomba ini di lomba pertama saja ini sangat mengasihkan, apalagi lomba keduanya. Kita tidak hanya meningkatkan atau menghadiahkan untuk negara atau untuk apa, tapi juga meningkatkan solidaritas, ya kan Pak? Seperti contohnya kami waktu mau syuting perginya sama-sama. Itu nanggung biaya sama-sama, ya kan Pak? Sampai kami juga pernah waktu itu panas-panasan sama-sama, dan hujanan juga. Iya, hujan-hujanan Pak. Dan jujur, kalau seandainya ada juga untuk lomba kedua, kami siap saja Pak, karena jujur tidak hanya meningkatkan sebuah ide kreativitasan, tetapi juga meningkatkan sebuah nilai historis dan juga menambah wawasan terhadap sejarah. Karena kan Pak, saya juga secara tidak langsung melihat peran penting sejarah yang ada pada dunia ini Pak. Dan saya juga pernah membaca sebuah artikel yang dimana jika ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkan sejarahnya. Dan menurut saya disitulah peran penting anak bangsa yang harus memahami itu sejarah. Dan saya tanya secara langsung, ya kan Pak, saya tanyalah kawan-kawan saya satu-satu ya kan di kelas, kan tahu nggak, ya kan lagi bincang-bincang ini kan Pak, apa yang kalian tahu tentang Medan? Ya palingan mereka paling ingat begal atau bagaimananya. Cuman di sini Pak, sebenarnya Medan tidak hanya itu, dinilai historis di Medan ini cukup krusial. Kan, terutama adalah waktu Medan area yang tidak hanya sampai Medan tapi sampai Tebing Tinggi juga perangnya. Dan di situ saya baru tahu Pak. Makanya untuk lomba-lomba selanjutnya kami akan selalu siap Pak, agar menambah wawasan juga secara tidak langsung. Kalian warga Medan? Ya jelas dong Pak, jadi sekolahnya di Medan. Betul-betul harus mengetahui tentang peta sejarah. Wajib Pak. Medan ya. Harus Pak. Jadi memang banyak hal lain ya di Medan ini yang perlu digali ya. Betul Pak. Situs-situs sejarah ya. Betul Pak. Yang mungkin selama ini terabaikan. Betul Pak. Ya kan. Kalau Istana Maimun itu kan yang bisa dilihat sekarang situs Chong Afi, ya kan. Lapangan Merdeka. Betul Pak. Ya kan. Ini kan yang bisa dilihat sekarang. Ada yang dalam film kalian itu jarang dilihat orang. Jarang Pak. Ya kan, tugu-tugu yang tersembunyi itu yang jarang dilihat orang. Siapa tahu nanti kalian bisa mencari lagi ide-ide yang lain ya, sisi-sisi lain dari nilai-nilai sejarah gitu ya. Betul Pak. Ya, kebetulan tuh sejarah yang apakah kita bilang nanti sejarah benda ya kan? Betul. Nah, yang bisa kalian lihat gitu ya. Belum lagi nanti nilai sejarah tak benda gitu ya, yang betul, Pak. Apakah dari kesenian yang yang nyaris hilang juga gitu ya, nilai sejarah atau nilai budaya yang tidak bisa dipegang tapi bisa dilihat. Betul. Yang tak benda itu. Ya, barangkali pemirsa, kita sudah bincang-bincang tentang sejarah, bagaimana pewarisan sejarah bagi generasi muda kita, dan bagaimana dari sejarah juga kita bisa melihat terjadinya keharmonian, terjadinya multikulturalisme, ya, heterogenitas, ya. Memang Sumatera Utara ini, begitu ya, begitu plural, begitu jamak ya Sumatera Utara ini, sehingga pada masa lalu katanya sih, kalau untuk melihat Indonesia Raya, lihatlah Sumatera Utara, keberagaman etnik, keberagaman budaya, keberagaman keagamaan,
Indonesia itu semuanya ada di Sumatera Utara. Ya, sehingga siapa saja yang menempati posisi-posisi strategis, posisi penting di Sumatera Utara, insya Allah akan menjadi posisi strategis juga bagi wilayah NKRI. Mungkin begitu. Demikian pemirsa. Ya, sebelum kita tutup, mungkin Ibu Ros bisa memberikan closing statement kepada pemirsa yang berada di rumah. Kalau saya menghadapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu tadi, mari kita saling menghormati, mari kita saling menjaga keharmonisan dalam bergaul, jadi supaya tetap tercipta harmonisasi sosialnya ya, dengan tadi menjaga toleransi beragama dan menghargai perbedaan dan mengakui perbedaan. Jadi menghargai dan mengakui adanya perbedaan. Jangan kita pikir kita saja yang ada di negara ini gitu. Perbedaan itu indah gitu. Perbedaan itu indah. Ya, mungkin Arun dan Jaki bisa menyampaikan closing statement kepada teman-teman pemirsa. Ya, silakan. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh warga Indonesia, khususnya Kota Medan, jangan melupakan sejarah. Karena sejarah sebagai fondasi fundamental yang akan mengukuhkan, yaitu persatuan yang ada. Dan kita baru saja tahu, kami baru membuat video, kami baru saja tahu adanya Tugu Apollo atau Perang Medan Area. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia, tidak, sebagai penerus bangsa, kita semua, saya, kamu, kita semua harus betul-betul memahami sejarah yang terkandung nilai historisnya. Terima kasih. Itu saja, Pak. Jadi? Mungkin dari saya sih, sejarah ini kan kuat ya. Ada beragam nilai-nilai yang historis, ada keagamaan juga, ada persatuan juga. Jadi ketika sejarah ini mungkin kita lupakan, pasti ada kalau sekarang itu mungkin nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebersamaan antar individu itu pasti mungkin lebih renggang gitu. Karena jika kita melihat sejarah dulu, orang tuh kebersamaannya kuat gitu kan. Mereka tuh ketika ada satu pihak yang misalnya ketika peperangan satu pihak sedang diserang, pasti pihak lain itu akan membantu gitu. Jadi untuk menjaga kebersamaan kita, keselamatan bersama gitu, sejarah ini jangan sampai dilupakan lah, karena memang sangat penting untuk kita dan seluruh Indonesia. Kedatangan Sekutu dan Nika ini kemudian memancing kemarahan orang Indonesia yang kemudian menimbulkan konflik di hotel di Jalan Bali, Medan pada 13 Oktober 1945. Saat itu, salah satu anggota Nika merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai seorang pemuda Indonesia. Kejadian ini lantas mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Persatuan dan kesatuan. Ya, Betul. Jangan lupa juga nilai-nilai Pancasila itu. Ya. Betul. Pancasila yang 5 itu. Ya kan? Bukan 1, bukan 3, tapi 5. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Kali ini kami barusan bercerita tentang nilai-nilai sejarah bagi generasi muda bangsa Indonesia. Sampai bertemu pada topik berikutnya. Seluruh kerabat kerja tim redaksi Mimbar Umum, Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Fauz Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, dan saya sendiri sebagai pembawa acara Suyarisan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmaida dan
adik-adik sekalian, juga kepada pemirsa yang terus menyaksikan acara kami ini. Saya bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ahoy, ya hobu, oh di sana, salam paba, matur nuwun. Tabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.